itu tadi, baliknya ke konteks ini adalah tes mau nggak mau. Sama kayak tadi yang menghadapi orang yang apa? Yang susah diajak bekerja sama ya tadi ya. Soal nomor berapa tuh yang susah diajak bekerja sama. Mungkin dalam keseharian, udahlah daripada dia lama, lelet. Ngapain saya pakai menstimulasi dia, pakai ngajarin dia, misalnya kayak gitu. Mungkin dalam keseharian kita tidak melakukan itu, tapi kita tahu tuntutan di instansi ini adalah orang yang seperti ini, gitu. Mungkin kita adalah orang yang butuh waktu, karena ini bukan inventory ya Pak, bukan inventory kepribadian gitu. Ini adalah tes yang memang dibobotkan skornya. Kalau inventory dalam psikologi itu kan memang pilih mana yang paling sesuai dengan diri Anda, merupakan gambaran diri Anda. Nah kalau ini sekarang Anda tuh lagi dites. Jadi memang ada pembobotan 1 sampai 5 bobotnya. Jadi meskipun kita tidak begitu, tapi mana yang idealnya sebagai seorang PNS nantinya saya akan dituntut untuk mampu beradaptasi secara cepat dalam situasi baru. Gitu. Terima kasih tanggapannya Pak Joko. Ada lagi? Oke, kita lanjut nomor 84. Dalam situasi terjadinya perdebatan karena perbedaan pendapat, sikap Anda adalah perdebatan karena perbedaan pendapat. Yang satu, meninggalkan ruangan, walk out. Ya. Yang kedua, memihak dengan orang yang sependapat dengan saya. Nah, ini nggak sesuai dengan nilai profesionalisme karena apa? Dia tidak mementingkan kepentingan umum, malah mementingkan kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, dia dan mengikuti proses perdebatan, diam dan mengikuti proses perdebatan sampai selesai. Ya diam aja deh, ikutin aja udah. Yang keempat, berusaha memahami kedua belah pihak kenapa sampai terjadi perdebatan. Oh iya, saya paham sih sudut pandangnya Pak Joko tuh begini. Oh iya. Tapi saya juga paham sih maksudnya Pak Feby tuh sebenarnya begini, bagus juga sih. Tapi ya udah dia diam aja, cuma berusaha memahami. Iya benar, ini benar juga sih dari ini. Nah bedakan dengan yang tertinggi, berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan. Cari jalan tengahnya. Itu yang diharapkan. Walaupun dalam keseharian Anda lebih sering yang mana mungkin? Yang diam mungkin ya. Udah cari aman aja gitu. Tapi dalam kondisi tes ini tuntutannya adalah ya nantinya juga kalau Anda udah PNS ya jadi ASN itu diharapkan Anda sudah bisa menengahi lebih asertif. Oke, nomor 85. Ketika berada di antara teman-teman dekat, ini sebenarnya mudah ya. Mudah tapi yang tadi Pak Joko juga komentari bisa jadi ini menjebak. Akan gelisah bila mereka membicarakan tentang diri saya. Biarin itu di luar kendali kita. Lalu akan mengatakan tidak suka bila membicarakan tentang diri saya. Ya, sebentar ini ada potensi konflik nih. Asertif sih, tapi tar dulu cari jawaban yang lain. Akan mengalihkan pembicaraan bila sudah menyinggung masalah pribadi. Yang keempat, membatasi pembicara masalah pribadi. Ada miripnya poin A sama poin E. Kalau yang A dia mengalihkan, kalau yang E dia langsung membatasi, entah itu dia langsung memotong atau dia tidak mau memberikan informasi yang banyak tentang dirinya dia, atau yang kelima nih. Suka menerima masukan demi pengembangan pribadi. Jadi misalnya ada di lingkungan teman-teman dekat, terus misalnya dibilang, Didik mah emang gitu kalau punya makanan tuh lihat tuh dikekap sendiri. Misalnya. Nah kita memahami, oh ternyata saya dinilai sama orang lain tuh kayak begitu ya. Padahal maksud saya itu, misalnya, saya tuh melindungi makanan saya supaya nggak kena batuk-batuk dari teman saya yang di sebelah, dari tadi batuk-batuk terus, misalnya gitu. Tapi ternyata orang lain menilainya begitu ya. Nah itu yang diharapkan. Oke, nomor 86. Orang tua Anda tiba-tiba mengalami kesulitan ekonomi sehingga uang SPP tidak terbayar bulan ini. Sikap Anda adalah
Kalau yang ke satu nggak mau sekolah lagi nih udah pokoknya nggak mau sekolah, keluar dari PNS, berhenti kerja, itu bukan pilihan. Kecewa karena orang tua tidak memahami kebutuhan saya. Ya, di luar kendali kita. Yang ketiga, mengatakan kepada guru, lagi-lagi ini masih belum ada solusi dan emosi ya, sifatnya ini masih emosional. Yang ketiga, mengatakan kepada guru bahwa orang tua kesulitan ekonomi. Ya, so what? Bu, orang tua kesulitan ekonomi, terus apa? Kamu minta duit? Nah dulu, kita lihat jawaban lain. Mencari pinjaman dan meminta orang tua menggantinya kelak. Sementara kita nggak tahu kapan bisa digantinya. Ya. Terus yang keempat, yang kelima, mohon dispensasi menunda pembayaran. Nah, ini satu, dia asertif ke pihak sekolahnya. Dan situasi yang dia nggak tahu nih kapan bisa bayar lagi orang tuanya, tapi dia udah minta izin duluan, mohon dispensasinya karena ada masalah di orang tua saya. Tapi nanti saya akan bayar kok, tanpa dia harus punya orang tuanya nambah-nambahin ketambahan beban dia minjem, tapi dia minta dispensasi itu. Oke, itu harapan sikap. Nomor 87, next slide. Oke. 87, teman sekolah memberi hadiah ulang tahun berupa barang yang Anda sukai. Sikap Anda adalah, barang yang tidak Anda sukai. Sikap Anda adalah yang pertama, memberikan kepada orang lain. Ya, walaupun mungkin ini di sini sebenarnya juga bisa debatable ya. Karena kan kalau ada orang lain lebih butuh, kenapa enggak? Mungkin Anda berpikir seperti itu, tapi ingat kita juga mesti menghargai orang yang sudah memberikan kepada kita. Lalu menyimpan dan tidak akan menyentuhnya. Sayang mubazir. Kemudian yang ketiga, menyimpan sebagai kenangan. Ya disentuh sih, cuma ya sebatas sebagai kenangan. Kalau yang kedua kan nggak disentuh. Terus yang keempat, menggunakan sekedar untuk menyenangkan. Gue pakai nih tasnya, misalnya gitu. Nah sebenarnya apa sih, maksud tasnya Minnie Mouse begini sih, kayak anak-anak banget, misalnya gitu. Kemudian yang kelima, menggunakan untuk keperluan saya. Nah ini kan juga harapan bagi para ASN ini bisa hidup sederhana gitu ya. Ya pasti ada aja deh gunanya, pakai aja. Dimanfaatkan aja sebagaimana mestinya. Oke. Kemudian nomor 88. Suatu ketika Anda bertemu dengan teman lama. Oh ya. Oh, oke, maaf. Oke. Saya boleh buka chatnya ya. Sebelum kita lanjut. Asertif itu apa ya? Asertif itu gini gampangnya, bukan definisinya ya. Gampangnya nih, saya menjelaskan pakai contoh. Kalau misalnya Anda lagi naik Transjakarta, terus udah gitu Anda berdiri atau naik kereta lah. Anda berdiri, naik komuter lain. Terus kaki Anda diinjek nih sama tentara, ya pakai sepatu boot yang gede banget gitu. Terus Anda kesakitan, terus Anda diem aja. Aduh, mana dari terminal Depok, dari stasiun Depok misalnya sampai kota. Atau Manggarai aja deh, nggak usah sampai kota. Nanti sampai kota pucet, udah pingsan. Sampai Manggarai, Anda diinjek, tapi Anda nggak berani. Aduh, tentara badannya gede banget, mana dia tinggi, aduh sakitnya luar biasa, saya nggak bisa gerak, udah deh saya diem aja. Itu permisif. Ya udah dia mendiamkan aja. Biarin aja deh, nggak apa-apa deh, saya diginiin, udah saya terima deh, paling biru-biru abisnya. Saya nggak berani ngomong, takut. Nah, sementara kebalikannya dari permisif, agresif. Begitu diinjek, woi, tentara punya mata nggak sih? Kaki saya lihat dong. Itu agresif. Sementara asertif adalah, Pak maaf, kakinya nginjek, sepatunya nginjek kaki saya. Boleh digeser Pak, itu asertif. Ya, jadi asertif itu adalah, baru nih definisinya, kita mengatakan
Apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kita tanpa kita perlu menyakiti, melukai, merugikan orang lain. Kita keluar dari situasi yang menyiksa tersebut, yang kita nggak sukai, yang di luar harapan kita, tapi orang lain juga tidak merasa tersinggung dengan hal tersebut. Itu ya, asertif ya. Mudah-mudahan bisa lebih dipahami untuk yang di Zoom. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian nomor 88 kita lanjut ya. Suatu ketika Anda bertemu dengan teman lama ya. Lalu Anda akan ngapain nih? Berusaha menarik berusaha menghindar. Ya, ngapain juga menghindar? Punya utang. Atau apa? Saya sekarang gemuk malu Ya waktu ketemu dia masih 45, sekarang saya udah 95 misalnya. Iya, surutannya. Jadi dia menghindar aja. Yang kedua, diam saja pura-pura nggak tahu. Kemudian yang ketiga, menunggu dia menyapa lebih dahulu, biarin aja. Dia yang butuh, saya sih nggak butuh. Padahal mungkin bisa jadi ya, dia ternyata punya, nanti Anda akan bisa mengembangkan relasi yang Anda butuhkan di pekerjaan sehari-hari, siapa tahu gitu. Kemudian yang keempat, berusaha menarik perhatian. Ngapain dia nyari perhatiannya. Tapi sengaja memang mau menyapa gitu ya. Kemudian yang kelima, menyapa terlebih dahulu. Ya sapa aja. Itu tadi kaitannya sama jejaring itu tadi ya. Jejaringnya ke eksternal. Dan siapa tahu kita bisa membangun hubungan baik dengan dia dan mungkin dia bisa jadi stakeholder kita atau menghubungkan kita dengan orang lain yang bisa lebih relevan dengan pekerjaan kita gitu. Gampang lah ya ini ya. Nomor 89. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, saya lebih suka berkomunikasi dengan bahasa yang paling disukai, yang E. Yang paling disukai oleh kita belum tentu disukai sama orang lain. Ya kita pakai bahasa yang formal aja. Bahasa Indonesia. Ada nggak di sini pakai bahasanya kalau ketemu sama teman lama, terutama yang kelahiran 80-an, pakai bahasanya yang bahasa agak kagak bagar. Tahu nggak bahasa-bahasa itu? Ada yang perempuan tuh suka, kadang-kadang masih suka kayak gitu tuh bahasa-bahasanya. Bahasa yang kita sukai, tapi orang lain belum tentu suka, apalagi kalau misalnya nggak ngerti. Gen Z ngerti nggak bahasa kayak gitu? Ngerti karena dipakai keseharian atau karena diceritain? Ya nggak suka gitu. Kesannya kalau misalnya Anda ngomongnya, Bapak ngerti nggak Pak pakai bahasa yang tadi? Pak siapa nih, mohon maaf. Ngerti nggak bahasa yang tadi saya ini? Kagak bagar, nggak ngerti kan? Nah kalau saya ngomong itu ke Ibu, maaf siapa yang kita bajunya hampir mirip? Bu Dina. Bu Ina. Dina. Bu Dina. 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 Gina. Iya Dina. Udah Dina. Iya, Bu Dina, oke. Bu Diginaga ya. Kalau misalnya saya ngomong ke Bu Dina, agak kagak bagar. Nanti si Bapak ini akan merasa, pasti dia ngomongin saya deh. Kita suka sih bahasa itu ya Bu Dina ya. Bu Dina langsung ngerti tadi. Gitu. Tapi kita suka, tapi Bapak ini nggak ngerti kesannya, dia ngomongin saya nih. Nah itu dampaknya yang perlu diperhitungkan. Ya. Jadi yang ini coret. Kemudian yang kedua, berkomunikasi dengan bahasa daerah agar lebih akrab. Ya, walaupun lagi-lagi ya, mungkin dalam keseharian, ya maksud sama teman kuliah sama-sama dari satu daerah, saya orang Batak, maksud saya harus ngomong bahasa Indonesia, diketawain saya. Misalnya. Atau yang paling ini orang Sunda tuh biasa. Orang Sunda itu, ada yang orang Sunda. Orang Sunda tuh mau keluar negeri, mau kemana kek, logat Sundanya tuh nggak hilang dia. Surabaya juga Jawa, Jogja, Jawa Tengah masih ini. Tapi kalau udah Surabaya, ada orang Surabaya. Logatnya tuh nggak bisa hilang itu. Orang Surabaya. Ini bukan rasis ya. Nah, dalam keseharian mungkin kita kayak begitu. Sama teman saya dari satu kampung, masa iya sih saya ini pakai bahasa Indonesia kayak formal banget. Nah, tapi tuntutannya memang menggunakan bahasa Indonesia kayak Sumpah Pemuda. Kita kan udah punya Sumpah Pemuda, berbahasa satu bahasa Indonesia. Jadi 5 yang dapat poin lebih tinggi ya. Kita pahami konteksnya, tuntutannya seperti apa sebenarnya gitu. Bukan
realitanya saya seperti apa, tapi idealnya bagaimana. Dah, kita punya waktu 15-an menit lagi, boleh kita lanjut? Oke, nomor 90. Pimpinan menginginkan agar berita-berita yang sedang hangat dibicarakan dibuat sebuah kumpulan berita agar memudahkan dibaca nantinya. Sikap Anda adalah, kalau satu, ngasih tugas ke orang lain, ngasih ke OB. Dua, saya buatkan clipping koran dengan jangka waktu tiap bulan. Emang nggak ada kerjaan lain ya, clipping koran itu gitu kan. Kemudian yang ketiga, kumpulkan berita majalah dan koran yang berisi berita penting. Ya udah pokoknya ntar bos cari aja lah sendiri, pokoknya penting saya udah ngumpulin. Yang keempat, saya bersama teman-teman menyimpan tiap koran dan majalah ke rak-rak khusus. Nah ini ada tempatnya, jadi kalau bos kapan aja nyari, ini ada Pak tempatnya di sini. Atau yang kelima, zaman sekarang udahlah memanfaatkan teknologi nih, soal terkait dengan tadi teknologi informasi teknologi. Saya kumpulkan berita-berita dari internet dan saya bookmark tiap alamatnya. Dia ada digital mindsetnya juga di sini. Memanfaatkan peluang, ada sebuah fitur yang bisa ngasih bookmark. Jadi lebih gampang untuk dicari, mana nih tadi yang waktu itu website udah pernah saya buka ya. Daripada kita catat kan, langsung aja kita bookmark di Google itu ya, di akun kita. Udah bisa langsung kita simpen di situ kapan aja kita butuhkan. Oh ini dia yang udah saya simpen nih. Website-website yang penting, berita-berita yang penting. Itu kaitannya soalnya ke information technology. Gitu. Tanggapan? Kita lanjut nomor 91. Di perusahaan Anda baru saja memperbaharui salah satu perangkat IT. Oke, kita langsung tahu nih soalnya udah lebih ke IT ya. Dibanding yang tadi tuh public service dan sebagainya gitu. Guna mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Sikap Anda adalah yang ke-1, mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan Anda. Nah dulu, ini bisa jadi jawabannya positif semua nih. Yang kedua, mengajak rekan-rekan Anda mencari informasi terkait pengoperasian perangkat tersebut sepulang jam kantor. Yang ketiga, mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. Yang keempat, meminta orang lain untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikan. Jadi ini udah langsung sistematis nembak orang yang memang tahu. Lalu yang kelima, mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu kosong. Jadi bukan mengorbankan, tidak pakai jam di luar kantor kayak poin yang kedua, gitu. Lalu mengajak kolaborasi teman-teman, ayo deh kita cari informasi. Gimana sih caranya kalau misalnya pas lagi waktu luang daripada nggak ngapa-ngapain. Ingat tadi poin di profesionalisme ya, yang terakhir tuh sikap-sikap yang diharapkan yang keluar adalah di waktu luang Anda itu bisa tetap produktif. Itu poin itu. Jadi yang tadi di slide, boleh ke slide yang PPT satu lagi. Nah yang ketiga nih, produktif di waktu luang. Karakter positif yang diharapkan. Polanya adalah seperti itu. Oke, kembali lagi ke nomor 90. Terima kasih. Itu yang 91 ya. Kemudian 92, ini masih soal IT lagi. Anda melakukan kesalahan fatal dalam tugas karena kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi. Sikap Anda adalah, kalau yang satu, mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan informasi kepada saya tentang pentingnya teknologi informasi. Ini udah dasar banget ya. Yang kedua, mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada saya tentang mirip ya, mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan informasi kepada saya, ya mirip ya 1 sama 2. Kemudian yang ketiga, membahas permasalahan yang saya hadapi dengan rekan kerja, hanya dibahas saja. Yang keempat,
melapor pada atasan dan mengikuti petunjuknya. Nah, kita lihat yang keempat ini udah lebih tergradasi dibandingin poin 1, 2, 3. Terus sama yang kelima, mencari jalan keluar dari permasalahan yang Anda hadapi. Mana duluan yang kita pilih? Tentunya yang cari jalan keluar dulu. Nanti kita tinggal lapor ke atasan, kalau kita udah punya, saya sebenarnya ada sih Pak solusinya begini. Jadi kita cari dulu solusinya, baru kemudian kita lapor ke atasan. Tapi tetap kita penting untuk melapor ke atasan. Cuma cari dulu nih solusinya dari kita tuh apa. Oke. Nomor 93, Anda adalah seorang pegawai pada sebuah perusahaan ternama. Anda sangat semangat dalam bekerja, tetapi suatu hari nggak sengaja melakukan kesalahan fatal, sehingga merusak sistem dan database perusahaan. Oke. Kemudian sikap Anda yang pertama, yang satu, tetap tenang dalam bekerja dan berharap sistem database tersebut kembali normal. Ini udah pasti coret. Yang kedua, melaporkan kejadian tersebut kepada atasan, bersedia untuk memberikan gaji Anda bulan ini sebagai bentuk tanggung jawab. Kita dulu, simpen dulu nih ya. Kita lihat dulu yang lain. Berusaha memperbaiki sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kepada perusahaan. Belum tentu jadi lebih benar. Bisa jadi malah lebih merusak. Kita nggak tahu seberapa tahu kita terhadap IT. Kemudian yang keempat, bertanya kepada teman tentang cara memperbaiki kerusakan sistem dan database kembali normal, tapi kita nggak tahu nih temennya seberapa savvy juga dia terhadap IT. Sementara yang terakhir, yang kelima diharapkan adalah kita langsung memanggil ahli IT untuk memperbaiki sistem dan database perusahaan tersebut. Karena ini udah merusak sistem dan database perusahaan nih konteksnya, udah lebih spesifik, udah lebih konteksnya itu udah lebih jelas. Apa yang bisa kita lakukan dalam situasi tersebut ya langsung aja. Apalagi Anda kan kerja di perusahaan ternama ya, memanggil ahli IT itu bukan menjadi masalah lagi, justru lebih urgent situasinya kalau misalnya nggak segera dipanggil ahlinya. Oke. Tanggapan? Lanjut. Nomor 94. Jika Anda mengetahui rekan Anda mencuri akun media sosial rekan Anda yang lain. Jadi misalnya Pak Febi ngeliat Pak Joko buka akunnya Budina, misalnya gitu. Contoh, ya. Terus sikap Anda adalah menegur dan melaporkan ke pihak berwajib. Tunggu dulu, ya. Membiarkan saja karena urusan pribadi masing-masing. Ntar dulu, ini bisa jadi positif semua nih. Yang ketiga, menggelandangkannya dan menyerahkannya kepada teman yang menjadi korban. Ini ngadu domba nih, ya. Yang keempat, memarahi sama yang keempat sebenarnya juga memarahinya ya betul gitu ya, ditegur langsung gitu ya. Melaporkan kepada korban ada nilai ini juga nih, khawatirnya mengadu domba. Terus yang kelima, langsung meminta untuk berhenti, udah berhenti gitu, tanpa kita bermaksud untuk mengadu domba dan kita masalah kita mau ngaduin ke korban itu ntar dulu, tapi yang bisa kita lakukan saat itu juga pokoknya nyuruh dia untuk berhenti tanpa harus sampai ke pihak berwajib, nanti urusannya jadi panjang gitu ya. Atau ya kita yang tadi itu permisif, udahlah diemin aja, siapa tahu dia memang ada sesuatu lah gitu. Biarkan korban itu tahu sendiri, bukan dari diri Anda. Anda tidak mengadu domba, tapi Anda juga minta dia untuk berhenti. Karena Anda memang tahu di depan mata Anda dia menyalahgunakan. Oke, nomor 95 nih yang paling mudah nih ya. Mudah juga nih kategorinya. Media sosial Facebook biasanya Anda gunakan untuk mengisi kekosongan waktu. Nah, ini tadi prinsip yang ketiga ya. Dalam waktu luang produktif nggak kalau kita buka Facebook? Kecuali Anda memang di bagian media iklan gitu ya di instansi. Terus yang kedua, media hiburan. Sama nih, masih di waktu luang ya. Terus yang ketiga, menawarkan barang dagangan. Ntar dulu. Yang keempat, mencari teman sebanyak mungkin. Ya bagus sih cari teman sebanyak mungkin. Tapi ada kaitannya sama pekerjaan enggak? Gitu. Tujuannya hanya untuk senang-senang, hiburan atau apa? Ya, atau yang paling enggak nih di antara semuanya, ini kan bisa jadi nih negatif semua ya. Jawabannya negatif semua, tapi mana yang paling berdampak, yang lebih positif di antara semuanya, mencari hal-hal yang baru untuk meningkatkan pengetahuan kita. Gitu.
Kita bahas dari nomor terbawah ya sekarang ya. Supaya kena, ini kan tadi tentang IT. Di slide 8, minta tolong untuk nomor yang terbawah. Oke. Ini soal ini mungkin juga akan keluar nih pola-pola soal yang kayak begini terkait dengan terorisme, radikalisme ya. Meskipun sekali lagi lebay, apaan sih kayak begini, nggak mungkin lah gitu. Ingat konteksnya adalah ini tes. Ya. Aksi terorisme di Indonesia tak kunjung mati. Meski berbagai upaya penangkapan pelaku terorisme telah dilakukan aparat kepolisian di berbagai daerah, tetapi sel-sel baru pelaku terorisme tetap saja bermunculan. Berbeda dengan aksi bom bunuh diri di negara lain dengan menimbulkan daya ledak dan jumlah korban hingga belasan atau puluhan orang, di Indonesia kasus bom bunuh diri termasuk amatir. Apa pendapat Anda mengenai hal tersebut? Tentunya yang nomor poin ke-1 itu dicoret aja langsung. Kita cari paling yang negatif yang masih bisa dicoret. Kita harus lebih santai lagi menghadapi aksi terorisme karena dengan ketenangan perlahan-lahan aksi ini akan berhenti dengan sendirinya, itu coret. Kemudian poin yang kedua, pemerintah sebaiknya segera sigap menangani kasus ini karena untuk kawasan Asia Tenggara, aksi teror di Indonesia tergolong sering. Kita nggak bisa mengharapkan dari yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi pendapat kita nih apa nih di situasi ini? Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam memberantas terorisme. Oke, ini betul. Simpen dulu tapi. Terus yang keempat, masyarakat harus lebih hati-hati dalam pergaulan dan berkenalan dengan orang baru karena hal itulah yang paling sering membuat orang terpengaruh perilaku radikal. Ini juga bisa menjadi jawaban yang positif. Terus yang kelima, meskipun aksi terorisme dan radikalisme di Indonesia masih tergolong amatir, tapi harus dicegah karena sangat meresahkan masyarakat dan hampir setiap tahun terjadi. Nah, ini menjadi jawaban yang, ini kan ditanyakan sikap kita ya, sikap kita dalam menghadapi situasi yang kayak gini nih apa? Oke. Udah, boleh sambil ngemil tapi kita lanjut dulu ya. 1 menit lagi waktunya. Sama nih tentang terorisme, radikalisme juga. Nomor 109 boleh agak naik. Oke. Meskipun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak awal, tantangan yang dihadapi kita untuk menjaga Pancasila tidaklah semakin ringan. Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia dapat membawa ideologi lain termasuk Indonesia dan dapat menyebabkan berkembangnya radikalisme. Menurut Anda, nah ini juga termasuk soal yang gampang sih sebenarnya. Ini kan terkait sama hoax gitu. Ada yang tentang orang pendiam tuh, coba deh di atasnya. Boleh nomor 107 mungkin? Ada nggak? Bukan. 106 ya? Mana ya? Yang pendiam itu loh, yang 100 sebentar, pelan-pelan. Nah ini nomor 106. Persoalan terorisme selalu dilandasi oleh alasan ideologi. Meski demikian, faktor awal penyebab seorang menjadi radikal dan ikut paham teroris adalah faktor krisis eksistensi. Setelah mengalami eksistensial krisis, ideologi radikalisme inilah yang selanjutnya akan masuk. Seseorang akan mencoba mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalah yang biasa diberikan oleh ideologi radikal tersebut. Apa pendapat Anda mengenai hal tersebut? Ada yang dari orang psikologi nggak di sini? Pak Novian namanya. Pak Sofian, maaf. Pak Sofian. Ini kalau misalnya Anda pakai sudut pandang psikologi gitu ya, mungkin Anda akan bilang, lah nggak semuanya orang yang menyendiri, yang pendiam itu dia ada krisis eksistensi. Gitu. Tapi lagi-lagi pahami konteks ini adalah tes, idealnya itu seperti apa. Oke. Karena kadang-kadang ada aja soal yang seperti itu tuh. Nah, yang ke-1 dulu ya. Menghindari orang-orang yang mempunyai sifat pendiam. Lebih baik itu daripada harus masuk ke dalamnya. Ya. Konteks soal ini adalah justru orang yang pendiam itu kita harus buka pintunya supaya dia bisa lebih terbuka.
tuntutannya begitu. Kemudian bobot yang kedua nih, seseorang dengan krisis eksistensi belum tentu mempunyai sifat radikal. Kalau orang psikologi pasti akan milih yang kedua. Enggak juga. Ya. Terus bobot yang 3, menghibur orang-orang yang merasa terganggu kesehatan mentalnya. Oke. Kemudian yang keempat, jika kita mempunyai orang terdekat yang pendiam, maka sudah seharusnya diajak bicara agar apa yang dipikirkannya dapat tersalurkan. Nah, harapannya seperti itu. Kemudian yang lebih bagusnya lagi, idealnya adalah seseorang yang terbiasa sendiri, sebaiknya sesekali bertemu dengan dunia luar dan berusaha memecahkan masalahnya dengan berkonsultasi kepada orang yang tepat, kepada profesional misalnya. Nah, itu jawaban yang diminta, yang menjadi tuntutan, yang menjadi harapan dalam tes ini. Oke. Silahkan kalau ada tanggapan. Saya sambil baca kolom chat kayaknya ya. Bagaimana cara langsung kita menentukan atau membaca bagian yang merah? Apakah harus tetap baca semuanya? Oke, Pak Aga ya, Pak ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Ini sebenarnya tanda merah ini saya yang nandain. Gitu. Ini maksudnya adalah supaya kita terbiasa dengan membaca soal ini sekali aja, tapi langsung kita tanda-tandain poin pentingnya. Paling nggak dalam otak kita nih kita kunci dulu nih. Oke. Kata kuncinya adalah krisis eksistensi. Kata kuncinya adalah radikal dan terorisme. Biasanya ini. Ya udah 2 itu. Terus tadi memahami apa lagi? Misalnya generasi milenial rentan terpapar radikalisme dari media sosial. Itu tadi tuh yang si Edo berasal dari keluarga yang sukses. Ayahnya adalah seorang profesor, terus kita bayangin, itu lama banget tuh. Kita skip aja, mau itu bapaknya dokter kayak, mau ibunya apa kayak, pokoknya penting oke dia dari keluarga sukses, dia masih kuliah. Udah informasi itu yang perlu kita kunci di kita, oke dia sukses kuliah, terus dia harusnya gimana nih dengan keluarga yang sukses itu. Kayak gitu. Jadi cukup baca sekali, kita scan gitu ya. Oh ini maksudnya ini. Tugas saya adalah mencari tahu Edo nih harapannya dia tuh bersikapnya seperti apa menghadapi kakak, adik, ibu, ayah yang sukses semuanya. Dia harus gimana? Kuncinya kan sebenarnya itu. Jangan terkecoh dengan informasi-informasi yang panjang gitu ya. Ada di yang masalah nah ini nih, yang nomor 106. Deputi 7 bin Wawasan Hari Purwanto. Emang namanya Hari? Kayaknya typo deh. Aduh kelamaan. Udah intinya apa? Informasi yang di situ. Generasi milenial rentan terpapar radikalisme dari media sosial. Oke, terus apa tugas saya? Langsung tanya, apa tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Oke, saya baca dulu sampai selesai. Oh, ternyata ada survei BNPT, bla 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 gitu. Jadi kita langsung dapat kata kunci. Ingat waktunya itu 90 menit untuk semua SKD, terus sudah gitu ada 35 soal nih, 35 wawasan kebangsaan, TIU 30 dan ini 35. Kita mesti pinter-pinter ngebagi waktu gitu, Pak Aga. Cara fokus masalah dan solusinya, ya betul. Jadi tasnya kita nih apa? Tugasnya kita apa? Kemudian situasinya tuh kayak gimana sih memang? Itu yang perlu kita langsung pahami. Ya, ada informasi-informasi pengecoh, itu abaikan aja dulu kalau soalnya terlalu panjang. Gitu Pak Aga.